Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini 22 Podcast akan mengabulkan permintaan kalian di DM Instagram 22 Podcast yang ingin membahas tentang alasan kenapa para bajak laut di Dressrosa ingin beraliansi dengan kelompok bajak laut topi jerami. Kalian semua pasti sudah mengetahui bahwa dalam cerita One Piece, semua kelompok atau individu pasti bergerak atas dasar kepentingan dan alasannya masing-masing. Jelas semua kepentingan tersebut hanya akan menguntungkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan para bajak laut di Dressrosa yang sepertinya ingin sekali untuk beraliansi dengan kelompok bajak laut topi jerami? Jelas mereka juga punya kepentingan sendiri-sendiri. Lalu apa yang menjadi kepentingan mereka? Sebagai penggemar One Piece, kalian pasti sudah mengetahui bahwa Monkey D. Luffy sendiri tidak menginginkan aliansi tersebut. Bahkan saat itu, Monkey D. Luffy lebih tertarik dengan makanan dibandingkan membicarakan tentang aliansi. Tetapi para bajak laut tersebut terus memaksa. Cavendish, Ideo, dan Sai adalah contohnya. Mereka memaksa Monkey D. Luffy untuk bersedia beraliansi, hingga pada akhirnya mereka semua sepakat untuk mengklaim bahwa mereka sudah beraliansi dengan kelompok bajak laut topi jerami. Jelas aliansi ini berbeda dengan aliansi Monkey D. Luffy dengan Trafalgar di Law di Pang Hazard, karena saat itu Law menawarkan sebuah peluang untuk mengalahkan salah satu Yonko bernama Kaido. Tetapi para bajak laut yang mengklaim sudah beraliansi dengan kelompok bajak laut topi jerami ini sama sekali tidak menawarkan apapun. Mereka hanya menawarkan kerjasama dan saling membantu satu sama lain ketika sedang dalam kesulitan. Tetapi apakah ini benar-benar akan mereka lakukan? Perlu diingat bahwa One Piece merupakan cerita bajak laut, jadi bukanlah hal aneh apabila terdapat kelicikan, kecurangan, dan pengkhianatan. Seperti yang sudah pernah dikatakan oleh mantan Admiral Sengoku kepada Admiral Akainu pada chapter 957. Saat itu Sengoku berkata, tindakan mereka selalu memiliki motif di belakangnya. Lalu motif seperti apa yang membuat mereka semua ingin beraliansi dengan kelompok bajak laut topi jerami? Perlu diingat bahwa aliansi tersebut terbentuk setelah mereka semua berhasil mengalahkan keluarga Don Quixote do Flamingo sebagai seorang bajak laut Shichibukai sekaligus raja di kerajaan Dressrosa. Selain itu, dia juga merupakan salah satu broker sekaligus orang paling dipercaya dalam dunia bawah. Nama samaran yang digunakan Don Quixote do Flamingo di dunia bawah adalah Joker. Jelas tujuan para bajak laut yang ingin beraliansi dengan Monkey D. Luffy berhubungan erat dengan pengaruh dan kekuatan dari keluarga Don Quixote do Flamingo di dunia One Piece. Apabila diamati lebih dalam, nama samaran yang digunakan Do Flamingo dalam dunia bawah bukan sekedar nama samaran biasa, tetapi lebih dari itu. Dalam perdagangan dunia bawah, nama Joker sepertinya bisa digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi pihak lain. Sebagai bukti pada komik One Piece di chapter 732, kita melihat adanya dua pihak yang sedang berdebat. Dan salah satu di antara mereka mengatakan, jangan berlagak seenaknya, hanya karena Joker ada di pihakmu. Jelas nama Joker memang bisa digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi orang lain. Dan ini juga merupakan gambaran betapa besarnya pengaruh Don Quixote do Flamingo dalam dunia One Piece. Setelah itu, pasca tertangkapnya Don Quixote do Flamingo oleh pihak Angkatan Laut, terdapat sekumpulan armada bajak laut tak dikenal datang ke Dressrosa untuk memastikan berita yang sudah tersebar. Sekaligus ingin menyerang kelompok bajak laut topi jerami dan juga Trafalgar di Law karena sudah mengalahkan Do Flamingo. Beruntung saat itu ada Admiral Fujitora yang sedang berada tidak jauh di lokasi kejadian, dan dia menenggelamkan kelompok bajak laut tak dikenal tersebut sebagai hadiah perpisahan. Lanjut, pada komik One Piece di chapter 801, salah seorang kaki tangan Yonko Kaido bernama Jack yang ingin menyelamatkan Do Flamingo dengan menyerang iring-iringan kapal angkatan laut. Tujuannya jelas, yaitu agar kelompok bajak laut Kaido tetap mendapatkan suplai senjata dan buah iblis buatan bernama Smile. Tetapi saat itu pihak Angkatan Laut mengerahkan 4 kapal perangnya untuk membawa seorang tahanan kelas berat yang bernama Don Quixote do Flamingo ke penjara bawah air Impel Down. Ditambah lagi saat itu terdapat mantan Admiral Sengoku dan Admiral Fujitora pada iring-iringan tersebut. Jelas merebut kembali Do Flamingo bukanlah tugas yang mudah untuk dilakukan. Tetapi Jack tetap nekat melakukannya, dan hasilnya sudah bisa ditebak, yaitu kekalahan. Meskipun kalah, Jack sudah berhasil menenggelamkan 2 dari 4 kapal perang angkatan laut yang ikut mengawal Do Flamingo. Dari sini sudah bisa dibayangkan betapa ganasnya salah satu dari 3 bencana Kaido yang bernama Jack.
Tetapi pada chapter 925 kita mengetahui bahwa di antara 3 bencana Kaido, Jack adalah yang paling lemah dan sering dimarahi oleh 2 bencana lainnya, King dan Queen. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa orang seperti Jack bersedia untuk melakukan pergerakan senekat itu? Jawabannya jelas, karena di mata Kaido, Doflamingo adalah rekan bisnis yang sangat berharga. Dan tertangkapnya Doflamingo oleh pihak Angkatan Laut merupakan sebuah kerugian besar bagi pihak Yonko Kaido. Kembali ke pembahasan. Dari penjelasan-penjelasan barusan, apakah kalian sudah bisa membayangkan betapa besarnya akibat dari runtuhnya keluarga Don Quixote di Dressrosa? Bahkan ketika Doflamingo menyatakan mundur dari Shichibukai, dengan cepat Chipperpol Aegis Zero atau Chippy Zero langsung bergerak ke Dressrosa untuk menenangkan massa yang panik. Memang aneh, karena ternyata pihak pemerintah dunia sendiri juga mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari status Shichibukai yang dimiliki Doflamingo. Dan keuntungan tersebut diantara lain adalah mendapatkan pasokan senjata dalam jumlah besar dari Wano Kuni melalui seorang perantara bernama Joker. Otomatis tertangkapnya Joker membuat CP0 harus bernegosiasi dengan Kurozomi Orochi secara langsung di Wano Kuni. Kurozomi Orochi juga menilai bahwa pemerintah dunia sangatlah aneh karena mereka membeli senjata dari bajak laut untuk melawan para bajak laut. Tentu saja beraliansinya Cavendish, Bartolomeo, Sai, Ideo, Leo, Hajarudin, dan Orlombus sangat berkaitan erat dengan kekalahan Don Quixote Doflamingo di Dressrosa. Karena kekalahan Doflamingo jelas memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam dunia One Piece. Bahkan orang seperti Jack saja sampai rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang iring-iringan kapal angkatan laut ketika sedang membawa Doflamingo ke penjara bawah air Impel Down. Lalu apa yang membuat aliansi bajak laut ini ingin menyatukan kekuatan di bawah bendera kelompok bajak laut topi jerami? Jelas karena para bajak laut ini sadar bahwa mereka tidak akan mampu menghadapi pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan tertangkapnya Doflamingo seorang diri. Sekedar mengingatkan bahwa salah satu pihak yang merasa dirugikan atas tertangkapnya Don Quixote Doflamingo adalah seorang kaisar lautan atau Yonko bernama Kaido. Dan diangkatnya Monkey D. Luffy sebagai seorang pemimpin dari aliansi ini adalah karena dia merupakan orang yang mengalahkan Don Quixote Doflamingo di Dressrosa. Dengan menggabungkan kekuatan, jelas para bajak laut ini merasa lebih aman. Karena menurut Luffy sebagai pemimpin dari aliansi ini, mereka semua akan saling membantu satu sama lain ketika salah satu dari mereka membutuhkan bantuan. Dan terbentuklah armada besar Mugiwara yang pengikutnya terdiri dari 5.600 orang. Mendengar jumlahnya saja sudah membuat orang lain berpikir 2 kali untuk berurusan dengan mereka. Ditambah lagi di antara mereka terdapat ras raksasa bernama Hajarudin. Inilah yang menjadi alasan utama kenapa para bajak laut ini beraliansi dengan kelompok bajak laut topi jerami. Selain itu, menurut Dodo Podcast, para bajak laut yang ingin beraliansi dengan kelompok bajak laut topi jerami sebenarnya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Khusus untuk Bartolomeo, dia merupakan orang yang sangat mengagumi kelompok bajak laut topi jerami. Jadi bergabung dengan aliansi kelompok bajak laut topi jerami merupakan kebanggaan tersendiri baginya. Bahkan pada cover story One Piece di chapter 869, kita melihat Bartolomeo yang datang ke suatu tempat. Dan di tempat tersebut merupakan salah satu wilayah kekuasaan Yonko Sheng. Memang Bartolomeo berhasil mengalahkan penjahat yang berkuasa di pelabuhan tersebut. Tetapi yang menjadi masalah adalah setelahnya. Dia menjual merchandise lambang kelompok bajak laut topi jerami dengan harga yang spesial kepada warga yang ada di pulau tersebut. Lalu pada cover story One Piece di chapter 875, masalah mulai terjadi. Bartolomeo membakar bendera bajak laut Sheng. Jelas ini merupakan sebuah pernyataan perang. Dan secara tidak langsung, kelompok bajak laut topi jerami dan seluruh armada besarnya sudah menyatakan perang kepada kelompok bajak laut Sheng si rambut merah. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa Sheng merupakan salah satu dari 4 kaisar lautan atau Yonko yang berkuasa di lautan dunia baru. Dan dengan adanya kejadian ini, tentu saja kelompok bajak laut topi jerami ini sudah berurusan dengan 3 dari 4 kaisar lautan atau Yonko yang saat ini berkuasa di lautan dunia baru.
Mungkin itu aja yang bisa Duoduo Podcast share pada video kali ini. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Duoduo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!